It's not about separation. Aku tidak melihat cerita tentang perpisahan dalam hubungan ini. Karena kalian sebenarnya bahagia guys. Hanya saja ada kadang-kadang yang merasa kecewa di dalam kebahagiaan ini. Dan itu membentuk pola. Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu terakhir Desember 2024 ya guys. Love reading untuk Scorpio couple di love reading terakhir untuk Scorpio couple di tahun 2024. Oke. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus guys, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Scorpio, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys, orang yang sedang kamu fokuskan. Mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri atau seorang Aries atau selingkuhan ya, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi bolak-balik dalam hidupmu. Oke. Aku akan bukakan 10 kartu guys di readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi romansmu di akhir Desember ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Aku bikin readingan ini untuk Scorpio couple yang dealing dengan all zodiac sign guys. Dan ini adalah top 3 cross watcher yang paling banyak, 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu di akhir Desember ini. Nggak ada Scorpio malas, mereka lihat dulu. Oke, sudah ada yang datang guys. Sudah ghost bumping aku. Ghost bumping itu merinding tiba-tiba. Ini kisahnya kayaknya tragis banget ini. Si Sagittarius. Oke. Kita mulai. Yang pertama Scorpio dealing dengan Sagittarian, yang kedua Scorpio dealing dengan Cancerian, dan yang ketiga Scorpio dealing dengan Virgo ya. Akan ada pesan khusus dari kurir khusus nanti guys di video extended. Silahkan dicek keyboard untuk yang tertarik. Oke. Kita mulai dari Oracle dulu. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Kok susah banget lo Scorpio. Oke. Sudah. Scorpio. Oke. Buset, nggak ada kah? Nyari dia guys, nyari. Oke. Oke, relationship patterns katanya di sini ada pola dalam sebuah relationship. It takes strength to recognize the need for change, and you need to change that pattern by changing yourself. Oke. Ada pola di sini katanya guys yang sudah kamu kenal ya, kayak datang, menghilang, kembali lagi, pergi lagi, datang lagi, menghilang, pergi. Nah, itu pola ya. Selingkuh, lepas dari selingkuhannya, selingkuh lagi, lepas dari selingkuhannya, selingkuh lagi, pola. Pattern. Ini adalah readingan untuk Scorpio yang sudah menjalani relationship yang polanya sudah dikenal. Oke.
Opportunity, ada kesempatan katanya guys untuk break the patterns ya. Jadi di 2 minggu terakhir Desember 2024 ini, kamu akan mengenali sebuah pola berulang dalam relationshipmu saat ini. Sekaligus guys, katanya di situ ada kesempatan untuk mengkat pola tersebut supaya tidak terus berulang. Oke, mari kita lihat guys kartunya seperti apa. Banyak banget. Oh, advance breakthrough, melompat merusakkan pagar penghalang. Jadi pagar ini yang sebenarnya membuat pola guys, sehingga tidak ada perubahan dalam relationship ini, begitu-begitu saja, itu saja yang terjadi. Dan kemudian dengan melompati pagar ini, breakthrough itu kayak mendobrak pagar ini keluar dari pola tersebut ya. Oke. King of Wands, Four of Pentacles, Five of Cups, kecewa berkali-kali, Ten of Cups, oke, no happiness anymore, The Lovers, perbedaan, The Two Sword, bimbang ragu, Four of Wands, Ten of Sword, The Sun, ditambah The Five of Wands, di bawahnya Ten of Pentacles, Ten of Cups, Ten of Pentacles, oke. Yuk kita langsung klarifikasi saja guys. Terlalu banyak informasi di sini. Let me do the Ten of Pentacles. Thank you. Ten of Pentacles adalah bahagia harusnya ya. Bersama-sama. Six of Cups. Ya inilah pola tadi ya guys. Ketika udah datang Six of Cups itu on dan off. Datang dan pergi, panas dingin. Berkali-kali. Seven of Cups. Mungkin sudah terjadi 7 kali. Niat banget sampai dihitung berapa kali ya kan. Dicatat gitu guys. Tanggal sekian dia begini, tanggal berikutnya dia begini, tanggal berikutnya dia begini. Ketemu polanya guys. Oke. Dan ada saja overthinking kayak bisa jadi ini adalah pernikahan guys. Atau kayak hubungan yang sudah dekat sekali. Knight of Wands. Atau ada rencana mengenai menaikkan hubungan ini ke level yang lebih serius. Oke, ini general reading guys, energi banyak orang. Silakan kamu tentukan sendiri di mana posisimu ya. Kalau kamu saat ini sedang berada dalam pattern in relationship yang kamu nggak suka sebenarnya, kamu yang tahu apakah ini pacaran, tunangan, atau pernikahan. Tapi yang jelas ada pola berulang di sini. Center, Ten of Cups, Hierophant, Nine of Cups, Ten of Cups, Nine of Cups. Kadang-kadang kayak ada kebersamaan, karena Ten of Cups itu kan kebersamaan ya guys. Kadang-kadang kayak merasa sendirian. Itulah guys clue-nya pattern atau pola ini untuk kalian yang akan resonate dengan readingan ini. The Page of Pentacles. So you need to learn from your lesson, kayak gitu ya guys. Page of Pentacles adalah learning the lesson of life. Mengidentifikasi. Karena kesannya seolah-olah ini happy guys, ternyata enggak kayak gitu. Ten of Pentacles, Ten of Cups. Kesannya seolah-olah ini istimewa banget, ini ideal kayak begitu, tapi you feel alone and it comes in pattern. Ada kalanya kamu ngerasa pasanganmu ini tidak ada di dekatmu dan itu berpola guys. Kita teruskan dulu. Tapi kalau orang melihat mungkin kalian itu baik-baik aja, akur-akur aja. Jadi yang tahu ini kamu guys, because it's slightly kayak apa namanya, halus banget gitu loh guys. Coba kita baca dulu ini ya. It takes strength to recognize. Recognize itu guys mengenali. The need for change. Perubahan. Oke, I don't see this is about separation. Aku tidak melihat ini tentang letting go, perpisahan, tapi kayak ada sikap yang harus diubah supaya pola ini tidak berulang kayak gitu guys ya. Kita teruskan dulu The Five of Cups, kecewa. Entahlah mungkin ada harapan dan kemudian dikecewakan. Ada harapan lagi dikecewakan, ada harapan dikecewakan. Orang kampung lewat. Oke. Nah, jadi
Mungkin supaya tidak ada dikecewakan. Berarti kan karena ada harapan maka ada kecewa ya guys. Kan begitu ya polanya. Supaya tidak kecewa berarti tidak ada harapan. Berarti antara kamu harus berhenti berharap atau kamu melihat harapan dari cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Karena the Five of Cups ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin janji tidak ditepati, janji tidak ditepati, janji tidak ditepati. Karena it likes yo. Star, oke ya. Ditambah the Two of Wands, tambah Emperor. Kayak kamu kayak menunggu seseorang memberikan kepastian. Dan kemudian ada janji. Lalu tidak ditepati, tidak ada kepastian. Pada saat ada janji, ada kegembiraan. Kamu dan dia tuh kayak seolah-olah merasa, oh my god, this is the best thing happen in our life, yay, yay. Lalu janji tersebut tidak ditepati. Lalu masuk Nine of Cups. Kayak ada yang merasa sendirian tiba-tiba. Kenapa? Karena janji tidak ditepati. Lalu kemudian janji ditanyakan lagi, gimana? Oke, baiklah, aku akan segera menepati janjiku. Masuk ke Ten of Cups lagi. Dua-duanya sama-sama kayak merasa, ye, akhirnya dia bilang dia akan menepati janjinya bersama happy. Lalu kemudian janji tidak ditepati lagi. Kayak gitu guys. Jadi hanya dua gendangnya di sini yang harus kamu lakukan. Yang pertama, jangan minta janji lagi atau berhentilah menagih janji supaya kamu tidak kecewa. Atau kamu harus pastikan dia menepati janjinya. Kalau nggak menepati janjinya, kamu harus kasih dia hukuman. Kayak gitu. Kayak gitu guys ya. Supaya pola berhenti. Karena aku nggak ngeliat ini seperti separation guys. The Ten of Cups itu kartu gembira loh guys. The Ten of Pentacles pun kartu gembira. But sometimes in this happiness you feel lonely. Itu aja masalahnya. Aku nggak tahu kenapa. King of Wands. Antara kamu harus memaksa dia bisa menepati janjinya, atau kamu harus belajar lempeng bahwa ini orang memang bukan tipe yang bisa tepat janji. Udah gitu aja. Because to leave this person is not in your plan. Itu nggak ada dalam agendamu guys mengakhiri hubungan ini. Ten of Pentacles, dua-dua nggak pengen mengakhiri hubungan ini. Oke, the Queen of Pentacles datang bersama dengan High Priestess, the King of Wands, oke, the Fool. Ceng yang aku lihat di sini guys adalah perubahan sikap. Itu yang paling penting. Perubahan sikap seseorang. Kalau kamu yang tukang janji misalnya, dan kamu itu jarang bisa menepati janjimu, maka berjanjilah guys untuk bisa menepati janjimu. Gimana ya tukang janji? Berjanji begitu untuk menepati janjimu, supaya ada perubahan dalam hubungan ini, supaya pola ini tidak terus berputar-putar begini. Kalau kamu adalah seseorang yang selalu dijanjiin dan janji itu tidak ditepati kayak begitu misalnya, maka berubahlah guys untuk tidak komplain atau tidak mendesak atau tidak berharap lagi pada janji-janji. Paling begitu kalau mau. Oke, the lovers datang di recent past because I don't see the devil here. Aku rasa kalian baik-baik aja sebenarnya, but sometimes one of you feel lonely, that's all. Seven of Wands, Wheel of Fortune, the Sun, ya. Dulu ini nggak jadi masalah guys. Apapun yang saat ini jadi masalah di 2 minggu terakhir Desember ini, dulu nggak jadi masalah. Pernah gitu ini gak jadi masalah ya. Kalau tadi contohnya balik ke tentang janji, kalau ada seseorang yang berjanji dan kemudian nggak menepati janjinya, nggak jadi masalah bagi orang yang dijanjikan. Ya udahlah kayak gitu guys. Nah, so the two of you maybe need to change the attitude back to the past. Jadi kalau misalnya kamu lah yang dijanjin ini guys, berarti kamu udah mulai komplain, kenapa sih banyak janji-janji aja, janji nggak ditepatin kayak begitu. Oke. Nah, berubahlah supaya kamu bisa sama seperti yang sebelumnya ketika ini bukan jadi masalah. Artinya kalau dia ada janji ya sambil lalu aja gitu loh guys. Nggak usah dipikirin atau kayak ditagih-tagih atau kayak dijadikan bahan jadi beban kayak begitu. Paling itu aja yang bisa. Itu aja. Because I don't think this is about separation now. Opportunity ini adalah kesempatan untuk mengkat di akhir di akhir Desember ini supaya tidak terulang pola yang sama. Berarti kalau kamu lah si tukang janji, belajarlah untuk berhenti berjanji. Jangan gampang banget berjanji. Itu adalah perubahan dari sisi kamu. Dan kalau kamu adalah si tukang yang yang sering dijanjiin tapi janji itu kosong begitu guys, belajarlah untuk mencoba supaya kamu melihat janji itu
bukan sesuatu yang krusial banget ya, just like okay, whatever you say, terserah lu deh. Direalisasikan janjinya, alhamdulillah. Kalau dia lupa janjinya mah nggak masalah. Nah, kalau dua-duanya bisa begitu guys, ini back to the Ten of Pentacles energy, dan ini kebahagiaan guys. Nah, masalahnya kalian tidak menyadari pola ini. Kalian tidak menyadari pola ini. The Two of Swords ini kayak bingung. Ini gimana gitu. Ini jadi masalah guys. Pattern ini jadi masalah. Six of Swords, ya udahlah, kalau emang nggak bisa nepatin janji, aku pergi meninggalkanmu. Kemungkinan besar akan seperti itu. But it's not about separation I think, because this is the lovers. Tapi tentang kembali ke sepertian dulu, kayak begitu guys. The lovers datang di sini itu tidak jadi masalah yang aku bilang ya. Jadi kalau ada orang yang gampang banget janji, yang dijanjiin itu kayak sambil lalu aja gitu. Nah, sekarang kan lebih sensitif nih, jadi apa-apa diingat gitu. Nah, itu yang harus di-cut katanya supaya hubungan ini bisa bertahan. Atau kalaupun seandainya mau udahan begitu, aku rasa karena di sini tidak terlihat cerita tentang ending of relationship, ya ini akan rasanya sayang banget gitu loh guys, karena the lovers datang di immediate future. Kesempatan untuk mengulang masa lalu supaya tidak seperti sekarang keadaannya nggak enak, itu ada di 2 minggu terakhir Desember ini dalam bentuk opportunity. Mengenai siapa yang akan mengubah atau dua-duanya akan mengubah, I don't know, itu kembali ke kalian. Oke, tapi yang jelas ada yang punya kebiasaan buruk di sini. Dan kemudian dulunya itu tidak jadi masalah. Sekarang jadi masalah. Ketika dia sekarang jadi masalah, itu kan ada perubahan toh di antara kalian berdua. Nah, perubahan itu yang harus di-cut supaya yang lama bisa kembali. Atau situasi menyenangkan di masa lalu yang pernah terjadi itu bisa terulang lagi di immediate future. Kayak begitu guys. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi yang sedang kamu jalani saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading untuk 2 minggu terakhir Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.